Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matslubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di majelis mulia ini. Semoga dengan hadirnya kita pada majelis ini membawa berkah untuk hidup kita, memberi penerangan untuk jalan hidup kita, dan senantiasa kita didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mengangkat tema tentang penyakit luar dan dalam. Apa yang dimaksud dengan penyakit luar dan dalam? Yaitu penyakit jasmani dan juga penyakit rohani. Yang pertama, penyakit jasmani. Tentunya kalau penyakit jasmani, kita dianjurkan untuk berobat syariatnya kepada ahli pengobatan seperti dokter, terapis, tabib, herbalis, dan serta obat-obatan. Namun berbeda kasus apabila ini terkait tentang penyakit ruhani atau penyakit hati. Penyakit hati ini bisa timbul dari dua sebab. Yang satu sebab syubhat, yang kedua sebab syahwat. Pertama, syubhat, sesuatu yang hukumnya samar-samar, seperti kepemilikan yang samar, dan sesuatu hal yang mungkin kita meragukan hukumnya. Obatnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus mengkaji Al-Quran dan sumber-sumber hukum yang ada terkandung di dalamnya. Tentunya juga jika tidak terdapat di dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk menelisik juga di dalam As-Sunnah. Jika itu terkait dengan syahwat, obatnya adalah dengan sabar. Sabar dalam apa? Sabar dengan qada dan qadar yang Allah tetapkan terhadap diri kita. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi maksiat. Apabila kita dapat mengkondisikan fisik kita dan juga hati kita untuk selalu sehat, tentunya ini akan menjadi terkumpulnya dua penjagaan di sisi kita. Yang satu adalah penjagaan agama, yaitu berupa iman, dan penjagaan dunia, yaitu berupa kesehatan. Karena kesehatan jasmani maupun rohani ini sama pentingnya untuk seorang insan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuju kepada hakikat diciptakannya seorang insan itu. Sebagai apa? Sebagai hambanya Allah yang hanya menyembah kepada Allah. Kita dianjurkan untuk menyembah Allah baik secara fisik maupun ruhani, dengan banyaknya syariat yang dianjurkan, sholat 5 waktu, puasa, dan banyak lagi beragam-agam kegiatan-kegiatan muamalah yang ada di dalam agama itu sendiri, yang tentunya membutuhkan kesehatan secara jasmani atau fisik, sehingga mampu menuntaskan terkait hubungan kita kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manusia diciptakan tidak lain tujuannya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan fisik dan hati kita, yang saya sebut sebagai penyakit luar dan dalam.
Nah, itu ya. Kita harus menjaga agar selalu sehat. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, Syekh Ibn Athaillah Al-Skandari menuliskan bahwa barang siapa menyembah Allah karena mengharap sesuatu atau untuk menolak siksa atas dirinya, maka dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah itu memiliki kewajiban terhadap Allah. Adapun dijelaskan di sini, sebagai hamba Allah kita wajib menghamba dan beribadah hanya kepadanya. Yang kita tuju juga hanya Allah, bukan karena pahalanya ataupun surganya ataupun siksa nerakanya yang kita takuti. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat slubi. Allah telah menurunkan wahyu pada Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya orang yang sangat aku kasihi ialah orang yang beribadah bukan karena upah pemberianku, tetapi semata-mata karena aku yang berhak untuk disembah. Dalam kitab Zabur disebutkan, dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku karena surga atau neraka? Apakah seandainya aku tidak membuat surga dan neraka, aku tidak berhak untuk disembah? Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah berlaku sebagai seorang hamba yang busuk jika takut lalu bekerja atau ibadah, dan jangan berbuat sebagai buruh yang busuk jika tidak dibayar tidak bekerja. Sebab sebenarnya pemberian Allah kepada hamba itu sudah lebih dari yang diharapkan, yaitu hidupnya, nafasnya, panca inderanya, dan kesehatannya, dan lain-lainnya. Abu Hazim berkata, saya malu menyembah Allah karena pahala, seperti buruh yang busuk jika tidak dibayar tidak bekerja, atau menyembah karena takut siksa, seperti budak yang curang jika tak kepadanya. Sufyan At-Tsauri minta nasihat kepada Rabi'atul Adawiyah. Maka Rabi'ah berkata, engkau orang yang baik andaikan engkau tidak cinta kepada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian malam hari ini. Banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.